Selanjutnya adalah peluang kejadian. Peluang kejadian ini tadi, ini dipertegas saja bahwa ketika kita menghitung peluang kejadian, rumusnya masih sama, masih n besar, n kecil dibagi n besar, cuma ini karena sudah menjelaskan ruang sampel, jadi ditulis berdasarkan notasi ruang sampel. Ya, jadi peluang kejadian A ini ya, atau probabilitas kejadian A itu adalah banyaknya, n kecil ini menunjukkan banyaknya ya. Berarti banyaknya anggota kejadian A dibagi banyaknya anggota kejadian S, di mana S itu adalah ruang sampel atau semestanya. Ya, kalau dinotasikan M per N seperti ini ya. Atau bisa langsung saja NA per NS. Banyaknya kejadian dibagi banyaknya keseluruhan anggota. Ini adalah sifat-sifat peluang kejadian, di mana peluang itu pasti ada di antara nilai 0 sampai nilai 1. Tidak mungkin lebih, tidak mungkin kurang. Tidak mungkin peluang bernilai negatif. Tidak mungkin peluang bernilai lebih dari 1. Jadi kalau kalian nanti misalnya menghitung, ternyata hasilnya lebih dari 1, misalkan, pasti itu ada kesalahan dalam perhitungannya atau dalam pemahamannya, karena tidak mungkin peluang lebih dari 1, karena nilai 0 itu sudah melambangkan bahwa kejadian A itu tidak mungkin terjadi. Ketika peluangnya 0 berarti sama sekali tidak mungkin terjadi. Sedangkan kalau peluangnya bernilai 1 itu pasti terjadi. Begitu ya. Jadi peluang itu harus di antara nilai 0 sampai 1. Contoh, ini ya. Pada pelemparan 2 buah uang logam, diminta untuk menentukan ruang sampel, kemudian kejadian yang mau kita perhatikan adalah munculnya sisi-sisi yang sama. Misalnya angka dengan angka, gambar dengan gambar gitu ya. Diminta untuk menghitung probabilitasnya atau peluangnya. Ya, ini untuk mempertegas bahwa peluang itu hanya bisa didapatkan di antara 0 sampai 1. Jadi bentuknya pasti akan desimal atau pecahan, atau boleh ditulis dalam bentuk persentase ya. Persentase. Berarti antara 0 sampai 100%. Sama saja ya. Baik, yang contoh tadi, lemparan 2 buah uang logam. Kemudian diminta menuliskan ruang sampelnya. Soal yang A, ruang sampel. Berarti kita tuliskan seluruh kemungkinannya. Bisa angka ketemu angka, angka ketemu gambar, atau kebalikannya, gambar ketemu angka, dan terakhir gambar ketemu gambar. Berarti kita punya di sini banyaknya atau NS itu sama dengan 4. Kemudian pertanyaan yang kedua, jika A itu adalah kejadian yang kejadian munculnya sisi-sisi yang sama. Jadi kalian harus paham ya, bahwa kejadian ketika ada soal peluang, kalian harus paham kejadiannya itu yang mau kita hitung itu kejadian apa. Nah, ini katanya A itu adalah kejadian muncul sisi sama. Nah, kejadian ini berarti kita lihatnya dari ruang sampel. Muncul sisi sama, ada apa saja berarti isinya, isi himpunannya. Bisa, berarti muncul sisi sama bisa angka ketemu angka dan gambar ketemu gambar. Seperti itu. Nah, kemudian ketika ditanya peluangnya, ini kita hitung dulu. Banyaknya kejadian A itu adalah 2. Sehingga ini peluangnya, peluang kejadian A adalah 2 per 4 atau setengah atau 0,5 atau 50%. Seperti itu. Ya, ini untuk latihannya. Boleh silakan dicoba ya. Pada pelemparan 2 buah dadu, diminta untuk menghitung ruang sampelnya. Nah, ruang sampel ada berapa nih berarti? 2 buah dadu. Satu dadu itu punya 6 sisi. Kemudian kita melemparnya adalah 2 buah dadu. Berarti bisa saja dadu A dan B gitu ya.
Dadu A ini adalah menunjukkan angka 1, mata dadunya 1, kemudian dia pasti akan ketemu dengan 6 mata dadu di dadu yang B, misalnya seperti itu ya. Jadi akan ada berapa banyak nih ruang sampelnya, ditulis ruang sampelnya, kemudian silakan dicoba kejadian-kejadian ini. Kejadian munculnya 2 dadu dengan muka sama, kemudian munculnya jumlah muka dadu kurang dari 5, dan seterusnya. Baik, selanjutnya adalah distribusi peluang. Jadi, kalau tadi kita mempelajari peluang dari satu kejadian saja. Nah, kemudian sekarang yang mau kita perhatikan ternyata kejadiannya banyak. Ya, kejadiannya banyak. Mau kita sajikan dalam bentuk distribusi peluang. Jadi, misalnya tadi munculnya dari satu dadu, kita mau lempar, kemudian peluang muncul angka 1, peluang muncul angka 2, sampai angka 6. Nah, kalau misalnya tadi kan kejadian hanya dibahas satu kejadian saja, berapa peluang munculnya angka 1? Sudah selesai. Nah, sekarang tapi mau kita sajikan seluruh kemungkinannya. Setiap mata dadu mau kita sajikan peluangnya. Nah, itu menggunakan distribusi peluang. Karena tadi kita punya variabel acak diskrit dan kontinu, alias objeknya bisa ada objek diskrit, ada objek kontinu, berarti distribusi peluangnya juga ada yang diskrit dan ada yang kontinu. Ini kalau untuk yang diskrit ya. Jadi nanti kalau untuk yang diskrit, ini penyajiannya bisa dalam bentuk tabel atau rumus yang mencantumkan semua kemungkinan dari masing-masing nilai variabel acaknya. Kalau dalam rumus nanti disajikannya ini sebagai fungsi massa peluang atau probability mass function, atau sering disingkat PMS pada distribusi peluang diskrit. Jadi inilah distribusinya itu bisa dalam bentuk rumus, bisa dalam bentuk tabel pada contoh ini. Contoh misalnya pelemparan uang logam 3 kali. Di mana kejadian yang mau kita perhatikan adalah kemunculan sisi gambar. Kita balik lagi ke contoh yang tadi kita kerjakan ya. Pelemparan uang logam 3 kali. Ini ya, pelemparan uang logam 3 kali mau kita sajikan dalam bentuk distribusi peluang. Kita akan mengacu pada pengerjaan contoh yang ini ya, yang tadi, karena pelemparan uang logam 3 kali. Kalau yang ini dia hanya memperhatikan kemunculan kejadian muncul gambar 2 kali. Nah, jadi ada nilainya, muncul gambarnya berapa kali? 2 kali. Sedangkan kalau yang distribusi peluang itu mau memperhatikan kemunculan gambar, entah itu 0 kali, entah itu 1 kali, dan seterusnya. Nah, ya. Jadi di sini kita memperhatikan pelemparan logam 3 kali. Nah, yang mau kita perhatikan berarti ketika melemparkan logam 3 kali, kejadian yang kita perhatikan adalah munculnya gambar. Nah, kalau saya tanyakan berapa saja kemungkinan munculnya gambar? Munculnya gambar dari 3 kali pelemparan, bisa 0 gambar ya, bisa 1 gambar, bisa 2 gambar, bisa 3-tiganya gambar. Alias kita punya di sini muncul gambar 0 kali, 1 kali, muncul gambar 2 kali, muncul gambar 3 kali. Gitu ya. Nah, ini yang kita sajikan dalam tabelnya. Ya, tabelnya di mana 0, 1, 2, 3 ini adalah X-nya ya. Kejadian X kan. Misalnya kejadian munculnya gambar ini dinotasikan dengan X. Berarti di sini nanti ada 0, 1, 2, 3. Kemudian bagaimana peluangnya? Tinggal kita hitung. Peluang ketika X-nya sama dengan 0, alias muncul gambarnya 0 kali. Kita lihat. Muncul gambar 0 kali, tidak ada gambar sama sekali. Ada nggak di sini?
ada ya, yaitu ketika angka semua. Berapa kali munculnya? 1 kali. Maaf, bukan munculnya ya, maksudnya ada berapa kemungkinan muncul gambar 0 kali? Ada 1 kemungkinan saja, yaitu ketika angka semua. Sehingga angka semua itu berarti munculnya satu doang ya, ada 1 kemungkinan doang. Sekarang kalau yang muncul gambarnya hanya 1, ada berapa di sini? Muncul gambar hanya 1, ini ya, 1, 2, 3. Oh, ada 3. Ada 3 kemungkinan. Kemudian muncul gambarnya 2 kali. Ada berapa kemungkinan? 1, 2, 3. Ada 3 kemungkinan. Sedangkan yang ini muncul gambarnya 3 kali. Ada berapa kemungkinan? Lihat ruang sampel. Ada 1. Sudah tidak ada lagi yang gambar keluar 3 kali ya. 1. Dan jangan lupa, ini kan baru banyaknya kejadian ya. Jangan lupa kalau peluang itu harus dibagi dengan banyaknya semesta, banyaknya ruang sampel. Ruang sampel banyaknya adalah 8. Jadi semuanya kita bagi 8. Nah, ini berarti peluang X munculnya gambar 0 kali adalah 1/8. Munculnya gambar 1 kali adalah 3/8, dan seterusnya. Kalau tadi yang kita pelajari hanya 1 kejadian saja muncul gambar 2 kali, sedangkan kalau yang ini menunjukkan munculnya gambar berapa kalinya, itu kita sajikan semuanya ya dalam bentuk tabel atau bisa juga dalam bentuk fungsi ya. Di sini tidak akan saya jelaskan panjang mengenai itu. Baik, ini jangan lupa ketika dijumlahkan harus sama dengan 1. 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 per 8, alias 8/8 sama dengan 1. Jadi kalau dalam bentuk tabel distribusi peluang diskrit ini ketika dijumlahkan isi tabelnya harus bernilai sama dengan 1.